Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala amin fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'asyabirin. Wa qala Nabi SAW al-mutamasiku bisunnati enda fasadi umati falau ajru mi'ati syahid. Dalam hal ini peristiwa Badar diwadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an, di mana Allah menyebut iblis ini sebagai setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idyana syaitan a'malahum qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Maka ketika setan menghias amal buruk manusia seolah-olah menjadi amal baik dalam pandangan mereka, maka setan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian dari kalangan manusia. Dan di sini liciknya setan, dia membenturkan manusia, yaitu kafir-kafir Quraisy, dengan Allah dan Rasulnya. Tapi dia katakan minan nas, seolah-olah yang dihadapi kafir Quraisy ini hanya manusia saja, bukan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam peristiwa Badar ini, seluruh kafir Quraisy dikasih mimpi akan menghadapi kekalahan besar oleh satu kaum, dan mereka sudah punya firasat. Satu-satu tokoh-tokoh Al-Quraish kafir Quraisy meninggalkan medan Badar. Yang terakhir adalah seorang bernama Walid. Maka dia diprovokasi oleh Abu Jahal supaya jangan pulang. Dikatakan, kenapa kau pulang? Apakah kau pengecut, takut kalah dan sebagainya? Maka Walid pun bertahan. Akhirnya dia tewas dalam pertempuran Badar. Kemudian dalam peristiwa ini pula maka disebutkan wa'id ra'atil fi'atani nakaso al-aqibaih, maka setan ini yang kabur duluan. Wa qala inni bari'um minkum inni ara mala tarawna. Maka apa kata setan? Bahasa gaulnya, gue gak ikut-ikut, padahal dia memprovokasi. Saya berlepas diri dari kalian, dan saya telah melihat apa yang kalian gak lihat. Apa yang dilihat iblis, 3.000 malaikat telah dihantarkan di pihak kaum muslimin, padahal jumlahnya cuma 313 orang. Kafir Quraisy 1.000 lebih. Tapi bukan hanya 1.000 malaikat, bahkan Allah, bukan hanya 3.000 malaikat, bahkan Allah lupa gandakan menjadi 5.000 malaikat. Tetapi dia begitu melihat ancaman buat kafir Quraisy, dia bilang, saya gak ikut-ikut. Bahkan dia ngacir duluan. Inilah liciknya iblis. Maka terjadilah peristiwa Badar, pertempuran yang tidak seimbang, tapi dimenangkan oleh Nabi dan para sahabat dengan jumlah yang sangat minim dan terbatas. Siapa yang menyeimbangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mendatangkan malaikat sampai 3.000 bahkan 5.000 orang. Bukan cuma membanyakan jumlah, tapi memenggal leher-leher kafir-kafir Quraisy hingga putus dari badannya. Sehingga dalam medan Badar itu kelihatan suatu hal yang luar biasa, yang aneh. Sahabat akan menebas leher orang kafir, belum sampai menempel ke lehernya, kepala kafir sudah putus, hingga kekalahan telak diderita oleh kafir Quraisy. Bahkan perang Badar menjadi titik awal bangkitnya kemenangannya
kaum muslimin ketika itu. Kaum muslimin yang pertama kali dipimpin Nabi SAW, juga pertama kali bertempur, pertama kali memenangkan perang tersebut. Di suatu titik tolak yang menyebabkan bangkitnya umat Islam ketika itu. Pertama kali bertempur, pertama kali pula dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga berlaku pernyataan Allah di ayat yang lain, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Berapa banyak kaum yang sedikit mengalahkan kaum yang banyak. Dengan syarat orang Islam ini dengan kesabaran. Demikianlah dalam tausiah hari ini kita mengingatkan tentang bahwa yang kuat hanyalah Allah, yang kuasa hanyalah Allah. Makhluk hanya dipinjamkan saja, segala bentuk kekuatan, kehebatan, kefasihan, kesabaran, semua pinjaman Allah. Karena itu lagi dan lagi kita ingatkan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bulan sekarang bulan suci ini, kita lebih tingkatkan lagi puasa kita, ibadah kita. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.